Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu kembali pada tema 3, subtema yang ketiga. Kita hari ini belajar dari PP1, PP2, dan PP3. Mengulang sedikit yang lalu, pada subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, temanya. Kemudian subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Dan yang ketiga sekarang adalah pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Pada subtema 1 kalian sudah banyak belajar bagaimana makanan dicerna oleh tubuh, mulai dari gigi, lidah, dan seterusnya. Kemudian pada subtema yang kedua kalian belajar bagaimana pentingnya makanan sehat. Pentingnya makanan sehat bagi tubuh sehingga tidak menyebabkan berbagai macam penyakit. Penyakitnya kalian sudah banyak belajar, salah satunya adalah penyakit MAH. Nah, kemudian sekarang yang subtema 3 kita akan belajar pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Ya, mari siapkan diri untuk belajar pada subtema ketiga PP1, 2, dan 3 ini. Baik, sekarang silakan dibuka halaman 84. Di halaman 84 bisa kalian baca percakapan antara Siti, Lani, dan teman-temannya. Ya, ada Dayu di situ. Percakapan bagaimana pentingnya menjaga kesehatan pencernaan tubuh kita. Ya, gigi yang mengawali, kemudian lidah dan ludah yang bekerja sama mencabik, memotong, dan menggerus makanan hingga berukuran kecil-kecil. Kalau sudah berukuran kecil-kecil, nanti akan ditelan. Nanti ganti yang bertugas. Ya, di dalam perut kita ganti yang bertugas. Namun, ada juga yang karena beberapa halangan sehingga makannya tidak teratur, akhirnya kena penyakit MAH. Ya, akhirnya kena penyakit MAH. Nah, kita sekarang akan membicarakan eh, bagaimana promosi, ya, bagaimana promosi obat-obat untuk sakit perut. Nah, karena kan kita ngomongnya penyakit MAH, ya. Kalian lihat di situ di halaman 85. Obat sakit perut PSP, pil sakit perut. Laki-laki yang pertama, aduh, meringis sambil memegang perutnya. Kemudian ada perempuan pertama, makan yang tidak benar membuat perut jadi tidak enak. Nah, mungkin kebanyakan sambal atau makanannya kotor, beli di pinggir jalan yang tidak tertutup sehingga tidak sehat. Kemudian tidak bawa PSP ya, tersenyum sambil memegang obat PSP. Untuk gangguan perut karena bakteri itu naratornya. Ini iklan ini. Makanan pedas, asam, dan gas segera atasi dengan minum PSP dalam satu saset pil-pil kecil alami. Atasi penyebab sakit perut hingga ke pelosok. Minta obatnya, minta beli. Perut tidak enak, pilih yang benar, PSP. Nah, itu contoh iklannya. Ya, lalu jelaskan isi dari iklan itu. Nah, bisa kalian tulis di bukumu. Iklan mengenai produk obat sakit perut yang bentuknya kecil, alami, dan bermanfaat dalam mengatasi penyebab sakit perut. Iklannya tentang itu. Dalam kelompok kecil, diskusikan keunggulan yang terdapat dalam produk iklan, yaitu mengobati sakit perut karena bakteri, makanan pedas, asam, dan gas. Hanya dengan meminum satu pil dapat mengobat sakit perut secara tuntas. Nah, orang kan jadi tertarik. Bahasanya juga nggak terlalu panjang-panjang, singkat, padat, dan mudah dimengerti. Itu contoh bagaimana membuat iklan yang bisa diterima oleh masyarakat dan masyarakat mau membeli PSP itu. Apa tadi pil? PSP, pil sakit perut. Ya.
Baik, sekarang kita ke halaman 86. Pelan-pelan ya, halaman 86. Bersama teman sekelompok, cobalah peragakan iklan elektronik, namun sebelumnya rancanglah iklan elektronik, berarti kan direkam. Ya, gunakan pedoman berikut. Jika kamu dapat kesempatan membuat iklan obat untuk mengatasi sakit pada sistem pencernaan, obat apa yang kamu iklankan? Ya pasti obat diare, ya. Apa kelebihan dari obat yang kamu miliki bila dibandingkan dengan yang lain? Misalnya itu, kelebihan obat yang saya miliki adalah berperan aktif dalam memperkuat dinding lambung dan usus kecil berkat kandungan agen sitoprektoviknya. Nah, apa yang membuat sebuah iklan di media elektronik tersebut menarik untuk ditonton? Karena menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Selain itu juga menyertakan informasi detail produk yang diiklankan, dari kandungannya apa saja dibacakan. Juga bisa mengirimkan gambar atau ilustrasi yang menarik. Ya orang sakit perut kan macam-macam. Pasti dipilih bisa yang orangnya serius atau artis. Itu pokoknya yang membuat orang menjadi tertarik untuk melihat iklan itu. Kemudian, manakah yang membuat iklan di atas menarik jika dilihat dari bentuk percakapannya? Iklan di atas menarik karena dijelaskan dengan detail kegunaan dari produknya. Penjelasannya pun juga menarik. Ya, orang juga tidak harus berpikir ulang-ulang lagi. Ya, misalnya dijelaskan obat ini mengandung ini, gitu. Orang tidak usah berpikir macam-macam. Pokoknya yang penting obat ini manjur, tidak ada efek sampingnya, dan aman. Nah, seperti itu. Iklan seperti itu. Sehingga orang senang untuk membeli. Ya. Nah, sekarang kalian lihat di slide keempat ini ada bermacam-macam iklan. Ada 4 iklan. 2 untuk iklan pencernaan, 2 untuk iklan sesak nafas. Ya, asma. Itu ada Entrostop, dari bahan alam bantu kurangi diare anak. Nah, tapi gambar-gambarnya menarik, anaknya senang sembuh. Nah, kan menarik toh. Kemudian pencernaan anak bermasalah, nah itu ada obatnya. Kemudian batuk sesak pada anak, atasi dengan asma relief tanpa efek samping. Itu disertakan bahan-bahannya. Dia ada gambarnya. Sehingga orang yang melihat, bahannya aman. Orang berani beriklan seperti itu, berarti memang sudah sesuai bahannya. Sudah ada izin dari BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM. Kemudian ada lagi, mengatasi gejala asma, Gurah Brokasma. Nah itu, gratis ongkir. Nah, pesan gratis ongkir. Itu cara-cara menarik. Cara-cara supaya pembeli itu tertarik untuk membeli obat tersebut. Ya, yang Entrostop anak ada, kemudian pencernaan makanan itunya, kemudian obat asma ada 2, 1 menyertakan bahan-bahannya, ada gambar-gambarnya, satunya menyertakan gratis ongkir. Nah itu salah satu cara agar obat-obat tersebut dikenal oleh masyarakat, diterima, dan akhirnya masyarakat juga membeli. Itu. Nah, anak-anak, mari kita lanjutkan ke PB2. Ke PB2 halaman 89. Buah dan manfaatnya. Kalian lihat di situ, manfaat buah-buahan untuk kesehatan sangatlah beragam. Dapat menghindarkan kita dari berbagai jenis penyakit dan seterusnya. Ya. Kemudian ada beberapa manfaat buah sebagai sumber vitamin. Kemudian sumber air dan gizi. Buah merupakan salah satu sumber air untuk tubuh dan kebutuhan gizi yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Apa tuh metabolisme itu? Nah, di slide ada. Proses kecepatan tubuh dalam mencerna, menyerap, dan mengasimilasi makanan
untuk diubah menjadi energi. Mengasimilasi itu terserapnya, ya, untuk diubah menjadi energi. Kemudian sumber antioksidan, ya. Antioksidan itu apa? Antioksidan adalah senyawa yang berfungsi untuk mencegah dan memperbaiki kerusakan sel-sel dalam tubuh, khususnya yang disebabkan oleh paparan radikal bebas polusi. Ya. Nah, lalu di situ Pak Heri kan tampilkan ada beberapa macam buah. Nah, Pak Heri tuliskan di situ, pisang dapat menurunkan risiko kanker, asma, menurunkan tekanan darah, dan seterusnya. Mangga dapat mengurangi dehidrasi atau kekurangan cairan, memperlancar sirkulasi darah karena mengandung vitamin A, E, dan C. Pepaya penting sekali bagi kesehatan karena mengandung vitamin C serta A untuk mencegah penyakit seperti infeksi, pilek, flu, dan meredakan demam. Stroberi mengandung provitamin A, B1, B, dan C, juga sebagai antioksidan melawan zat radikal bebas. Lalu jeruk, nah ini yang paling banyak disukai. Mengandung vitamin A, B1, B2, dan C. Sangat baik bagi tubuh karena selain menstimulasi sistem kekebalan tubuh. Ya. Itu dihafalkan nanti kalau ulangan di PH berikutnya. Metabolisme itu apa? Antioksidan itu apa? Pisang itu manfaatnya untuk apa? Mangga untuk apa? Dan seterusnya. Ya, sehingga nanti ketika ulangan kalian bisa. Oke. Nah, sekarang dibuka halaman 90. Bacalah dengan seksama dan peragakan. Lihat apa yang kubawa. Wah, buah apa itu? Mengapa warnanya ungu agak kemerahan? Ini buah naga impor loh. Tidak ada duanya. Kalau buah naga lokal itu warnanya putih. Sementara ini warnanya unik sekali. Oh, buah naga ya. Aku juga suka membeli buah naga. Akan tetapi aku membeli buah naga hasil petani lokal saja. Manfaat dan rasanya juga sama. Harganya juga jauh lebih murah. Sekalipun warnanya berbeda, bukankah itu tidak mempengaruhi manfaatnya? Iya, kalau kata ayahku, buah produksi petani lokal itu lebih segar, sebab jalur distribusinya lebih pendek. Jalur distribusi itu jalur mulai dari produsennya, yaitu petaninya, sampai ke pembeli di pasar. Itu kan jalurnya lebih pendek. Nah, kalau dari luar negeri kan panjang sekali jalurnya. Dari petani sana, kemudian dibeli, kemudian masih dalam pengiriman, pengirimannya juga masih lama, nah, seperti itu. Nah, sebutkan keunggulan buah lokal bila dilihat dari naskah iklan layanan masyarakat itu. Nah, itu ada Pak Heri tulis 4. Manfaat dan rasa buah lokal, harganya jauh lebih murah, buah produksi petani lokal lebih segar karena jalur distribusinya lebih pendek. Buah lokal lebih aman untuk dikonsumsi karena tidak menggunakan bahan pengawet. Pak, kalau dari apa ada bahan pengawetnya? Ada lah. Kalau kelamaan datangnya misalnya sampai ke Indonesia waktunya lama kan harus ada bahan pengawetnya. Ya, entah dengan berbagai cara supaya buahnya tetap segar. Gitu. Nah, di slide 7 ini kalian langsung bisa ke halaman 93. Ya. Itu ada kotak judul dan nama anggota kelompok. Nah, informasi itu Pak Heri tulis itu sebagai contoh. Kalian bisa mengganti yang lain. Ya, bisa mengganti yang lain itu Pak Heri contohnya informasi seni anyaman. Itu sudah ada gambarnya. Kemudian bahan-bahan yang digunakan untuk membuat seni anyaman pun sangat beragam. Dari bilah bambu, rotan, lidi, akar-akaran, pelepah pisang, dan daun pandan.
Nah, seni anyam digunakan untuk membuat tikar, keranjang, bakul, kursi, dan alat-alat rumah tangga lainnya. Ya, itu yang untuk contoh di halaman 93. Nanti bila ada tugas, kalian bisa membuat contoh yang lain. Ya. Sekarang kita langsung melanjutkan ke PB3. Perkumpulan Petani Pemakai Air, disingkat P3A. Ya, disingkat P3A. Nah, kalian bisa membaca di situ sendiri. Ya. Kemudian di halaman 96, lakukan identifikasi terhadap bentuk-bentuk keragaman. Nomor 1 sudah ditulis, organisasi P3A. Nah, P3A tadi apa? Pintar. Perkumpulan Petani Pemakai Air. Dibentuk oleh petani sendiri berdasarkan kebutuhan serta sesuai dengan norma dan nilai yang berkembang. Nah, ini pengamalan Pancasila. Mereka bersatu, ya. Ini berarti setiap organisasi P3A berbeda dari satu daerah ke daerah yang lain. Yang penting sama-sama petani, ya. Kemudian yang kedua, itu Pak Erik sudah tulis. Para petani tanpa memandang perbedaan dapat masuk menjadi anggota organisasi petani pemakai air. Ya, tidak ada yang membeda-bedakan. Mau petani besar maupun petani kecil, tidak ada yang membeda-bedakan. Petani itu berasal dari Jawa atau berasal dari Sumatera, Kalimantan dan sebagainya. Ini berarti semua orang tanpa membedakan dalam hal apapun dapat menjadi anggota organisasi. Yang ketiga, organisasi ini menjadi wadah bertemunya petani untuk saling bertukar pikiran. Jadi mereka saling berbagi pengalaman. Kalau ada serangga tikus misalnya, ada serangan tikus, bagaimana mengatasinya? Mungkin petani yang lain sudah pernah mengatasinya. Nah, lalu saling berbagi. Ya, saling berbagi, caranya gini, dan sebagainya. Oh, ada kekeringan, bagaimana untuk mendapatkan airnya, bagaimana untuk ngebor tanahnya, dan sebagainya. Mereka saling membagi pengalaman mereka, sehingga antar petani itu terjalin persatuan. Karena apa? Semuanya saling mendukung, saling membutuhkan. Ya. Lanjut berikutnya. Menurut pendapatmu di halaman 97 yang kotak atas, hal-hal apakah yang dapat diperoleh masyarakat setempat dari sebuah pembangunan sosial budaya lainnya? Itu. Petani dapat memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi, motivasi, dan keadaan dirinya sendiri. Maksudnya apa? Petani akan semakin banyak pengalamannya, banyak pengetahuannya dengan organisasi P3 itu. Ya. Karena banyak pengalaman, banyak pengetahuan, sehingga ketika ada masalah tentang pertanian, mereka bisa segera mengatasinya. Nah, ketika ada temannya misalnya sedang kesulitan, mereka bisa saling membantu. Itu ya. Kemudian yang kedua, masyarakat memiliki keterampilan dan merencanakan melaksanakan kegiatan pengolahan irigasi secara baik. Ya, secara baik, berkelanjutan dan mandiri. Itu. Kemudian salah satu organisasi yang merupakan perwujudan dari pembangunan sosial adalah Karang Taruna. Karena apa? Karang Taruna itu kumpulan di mana mereka itu rata-rata anak muda, ya, anak-anak muda yang punya ambisi yang sangat bagus, punya semangat yang tinggi untuk berjuang, Nah, dari semangatnya itulah yang diambil sehingga mereka paham, punya kemauan yang keras, punya tekad yang kuat
agar usahanya itu berhasil. Nah, itu Karang Taruna itu, ya. Nah, dari sini kalian bisa bisa belajar bahwa ketika kita sudah memasuki usia yang semakin besar, semakin dewasa, semangat harus tinggi, ya. Karena di situ kalian, wow, semangatnya yang sangat tinggi itu mampu mampu untuk menciptakan berbagai macam motivasi, berbagai macam teknologi, berbagai macam pendapat, berbagai macam perubahan. Nah, kepandaian kalian disalurkan ke situ, ya, sehingga akan bermanfaat bagi orang banyak. Nah, di slide yang terakhir itu tugas kalian untuk yang kalian kerjakan di buku tema, yaitu tuliskan 5 jenis obat dan manfaatnya yang kamu ketahui. 5 saja, ya. Kemudian yang kedua, tuliskan 5 macam buah dan manfaatnya. Ya, di situ Pak Eri kalian menuliskan 5 macam buah selain pisang, mangga, pepaya, stroberi dan jeruk. Kenapa enggak boleh Pak Eri? Lah tadi kan sudah ada. Ya. Oke. Selamat belajar. Semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Tanam.